أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين Tibtum mataba man syaakum mutabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang apa saja yang bisa menyelamatkan seorang mukmin dari azab kubur. Kita terhenti pada zaman, ya, masalah waktu. Pertama adalah tentang ribat, ya, kemudian tentang qatl, qaul, batan. Selanjutnya adalah zaman. Nah, zaman ini ada beberapa poin, ya. Kalau ribat kemarin kita bahas tentang orang yang berjaga-jaga dan bertahan di medan perang, ya. Murabitun, orang yang tidak lari dari medan perang. Contoh konkretnya mereka yang sekarang berada di Gaza, ya, di Palestina, yang bertahan, mau diusir mau diapain juga tetap bertahan, berjaga-jaga. Kemudian, ya, terkait dengan qaul adalah ucapan, yaitu surat Al-Mulk setiap sebelum tidur setiap malam. Kemudian surat Al-Ikhlas ketika sakit keras yang ternyata berakhir pada kematian, qaul. Kemudian qatlnya apa? Dibunuh, ya, karena membela agama, membela harta, membela kehormatan, kemudian juga membela nyawa, ya. Kemudian batannya apa? Sakit, penyakit dalam, ya, yang semua disebabkan awalnya dari batan, dari perut, ya. Dari ilmu penyakit dalam pun begitu ternyata. Yang ngecek lingkar perut, ya. Ternyata kalau perutnya bermasalah dan apa yang dalam perutnya bermasalah bisa berefek kepada yang lain, ya. Mudah-mudahan kita sehat semua insyaallah, ya. Yang amin sedikit nih, perutnya berarti rata semua insyaallah, ya. Saya doa yang amin ini. Baik, selanjutnya adalah az-zaman, yaitu waktu. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, ya, tidaklah ada seorang muslim pun yamutu yaumal jum'ah, matinya di hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau di malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan jaga dia dari fitnah kubur, dari azab kubur. Dan kita boleh minta, ya Allah, tawaffani yaumatal jum'ah atau yaumal jum'ah lailatah. Ya Allah, wafatkan saya, ya, di hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana kita boleh berdoa kepada Allah untuk wafat di dua tanah haram, tempatnya boleh. Ya, siapa yang meninggal di dua tanah haram atau salah satunya, ya, maka dibebaskan dari azab kubur secara tempat. Dan siapa yang bisa, maka matilah di sana. Ya, man istata'a, siapa yang bisa, ya, an yamuta fi ahadil haramaini, siapa yang bisa mati di antara dua tanah haram, maka matilah di sana.
Maksudnya apa, Pak? Bukan berarti nyampe sana kita bunuh diri, ya. Tapi berharaplah untuk mati di sana, berdoalah untuk mati di sana. Begitu juga malam Jumat atau hari Jumat. Kemudian, ya, dari Abdullah bin Amr lagi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul bersabda, man mata yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah waqahu Allahu fitnatal qabri. Dalam redaksi yang lain, siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan jauhkan dia, lindungi dia dari fitnah kubur, dari azab kubur. Kemudian dalam redaksi lain, man qala man mata lailatal jum'ah yaumal jum'ah ujira min azabil qabri. Dan siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, maka akan dijaga, dibebaskan dari azab kubur. Wa jaa yaumal qiyamati wa alaihi taba' asy-syuhada. Dan ketika hari kiamat datang, dia bersama dengan kumpulan para syuhada. Ya. Dia datang dapat stempel para syuhada, walaupun matinya bukan sebagai syahid. Ya. Taba', ya, cetakannya cetakan syuhada. Kemudian berikutnya adalah waktu yang bisa mendatangkan keselamatan dari azab kubur adalah ya, man mata maridan mata syahidan, ya. Ketika matinya dalam kondisi sakit, ya. Waktunya adalah waktu ketika sakit. Man mata maridan mata syahidan, siapa yang matinya dalam kondisi sakit, maka dia mati sebagai syahid. Dan orang yang mati syahid juga berarti dalam kondisi bebas dari azab kubur. Ya, ini keistimewaan. Tentu bukan berarti kita berharap matinya dalam kondisi sakit. Ya, kalau yang pertama mabtun hanya penyakit bagian perut saja atau penyakit dalam, tapi ada orang yang mungkin sakitnya penyakit luar. Misalnya luka yang tidak kering. Ya, seperti Sa'ad bin Mu'adz ketika di perang Khandaq, beliau pendarahan, ya, kena anak panah, kemudian pendarahan sampai syahid. Ya, memang matinya bukan di medan perang, perang sudah selesai. Ya, tapi karena pendarahan hebat, kehabisan darah, syahid. Ya, matinya dalam kondisi sakit, kehabisan darah. Ya, begitu juga ayam, ya, di hari-hari di mana ada al-baras, ya, hari-hari di mana ada penyakit yang mewabah, ya, seperti orang yang misalnya dia tidak dipastikan kena COVID-nya, ya, dia cuman pilek saja, ya, karena orang zaman itu takut untuk cek gitu ya, kalau udah cek pasti katanya di COVID-kan, katanya begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi karena di COVID kan akhirnya biayanya lancar dan seterusnya. Nah, katakanlah dia bukan COVID sekalipun, ya, atau tidak diketahui COVID, tapi wafatnya di masa-masa ayam, di waktu, ya, wabah penyakit lepra misalnya, dan dia berdiam diri di sana, tidak meninggalkan, karena perintahnya Nabi SAW, kalau anda sedang berada di luar jangan masuk, kalau anda sudah di dalam maka jangan keluar, supaya tidak semakin membuat penyebaran penyakit melebar kemana-mana. Ya. Nah, dia bertahan. Siapa sahabat Nabi yang mengalami itu? Siapa? Abu Ubaidah, ya, Ibnul Jarrah. Beliau pernah diangkat menjadi gubernur Syam, ya, dan wafatnya pun di sana. Kenapa? Ketika Umar menawarkan, kenapa anda nggak keluar? Saya mendingan bertahan di sini karena, ya, Nabi pernah mengatakan kalau sudah di dalam jangan keluar. Akhirnya beliau syahid di sana dan kemudian dimakamkan pun di sana. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini am fi jami'il amrad, mencakup semua penyakit, apapun penyakitnya.
Kalau poin yang keempat adalah man qatalahu batnuhu, siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri, seolah-olah penyakitnya khusus area bagian perut saja atau yang disebabkan dari perut. Tapi kalau stroke dari perut nggak, Pak, kira-kira? Awalnya iya juga ya, makanannya ya, bukan karena apa? Kalau orang kaget jantungan itu gimana? Perut juga? Nggak ya? Kalau kecelakaan bukan perut ya, kan? Ya, jadi banyak penyakit yang ternyata kalau hanya difokuskan kepada perut saja, nah berarti hanya terbatas beberapa. Makanya di jami' am li jami'il amrad, umum untuk semua penyakit. Selama sakitnya meninggalnya dalam kondisi waktu sakit itu, ya, bukan sembuh dulu. Kemudian bahkan annahu alladhi yusibuhu dzarbu wa huwal ishal, kayak mencret-mencret, muntaber, akhirnya dehidrasi, akhirnya lemes, nggak ketahuan meninggal, ya. Ada banyak yang seperti itu ya. Ya karena minimnya literasi tentang penyakit, wallahu a'lam, mungkin tiba-tiba sakit meninggal. Kalau di orang-orang awam itu ada istilah apa, angin duduk ya. Meninggalnya kenapa? Angin duduk katanya begitu. Ya. Itu kalau orang medis bilangnya apa, Pak? Serangan jantung gitu ya. Nah, ini angin duduk. Ada yang bilang cuman gara-gara lambung saat mah. Ya, lambungnya penuh terus neken ke atas ya, itu angin duduk juga ya. Angin, padahal ada penyakit jantung dari efek perutnya dan seterusnya. Nah, ishal juga sama. Ya. Mencret-mencret dan seterusnya sampai ke dehidrasi dan meninggal dunia. Kemudian dzarbul jarrah, luka, tadi saya sampaikan pendarahan. Pendarahan yang enggak kering-kering itu apa, Pak? Sel darah putihnya bermasalah gitu ya. Apa namanya itu? Leukemia ya. Ya. Dia enggak bisa, atau autoimun waliyadzubillah. Ya. Sakit malah tambah parah. Pasukan pembelanya malah nyerang dirinya sendiri gitu ya. Ya, ini penyakit-penyakit yang zaman Nabi nggak ada. Nah, kalau zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada, terus tidak ada kekhususan buat orang yang menghadapi dengan sabar, karena dia menerima ridha dengan takdir yang Allah berikan. Kemudian sampai meninggal dia ikhlas, dia ikhtiar luar biasa. Ya, sementara setiap penyakit, jangankan penyakit, tertusuk duri saja itu sebagai penggugur dosa. Ya, ini penyakit yang luar biasa. Nah. Bahkan idza lam yaqbalid dawa, bahkan ketika penyakit itu sudah tidak menerima obat lagi, ya, bisa karena sudah resisten atau bisa karena memang tidak ada obatnya sama sekali. Ya. Kayak COVID kemarin obatnya apa, Pak? Hah? Vitamin aja ya, karena virus gitu. Ya, kecuali memang dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, akhirnya kena penyakit yang memang sampai sekarang belum ada obatnya. Ya. Kayak penyakit apa itu? Itu ya, HIV lah atau apa dan seterusnya, waliyadzubillah. Kalau itu dikecualikan, mau sesabar apapun dia, dia taubat dulu, ya. Taubatan nasuha dulu ente. Kemudian orang-orang yang meninggal, ya, ketika yamutu bisam, yaitu kena racun, bisa ular, apalagi bisa kalajengking, ya, bisa apa, lintah, bisanya nggak ya? Ya, nggak ada ya. Nah, semua yang kena sam atau sum atau racun, mau yang darat ataupun yang laut. Kalau yang laut misalnya apa? Bulu babi gitu ya. Bulu babi itu apa gitu. Cumi-cumi ada nggak, Pak? Ya, racunnya ini. Hah? Atau dibikin ini aja, saus padang campur ya. Nah, cumi saus padang enak gitu ya. Nggak ada racunnya. Apa? Ubur-ubur? Ubur-ubur ya. Masya Allah. Ini kayak ular dan seterusnya kita maklum mafhum itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wafaqa mautuhu 'inda inqidha'i Ramadan dakhala al-jannah. Ya. Siapa yang matinya persis ketika Ramadan selesai, maka dakhala al-jannah, dia masuk surga. Maksudnya apa? Meninggalnya di akhir bulan Ramadan, menjelang maghrib Ramadan. Ya. Kenapa demikian? Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud ya, dari Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena orang yang menjalankan Ramadannya dengan baik, maka hari demi harinya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan terus Allah berikan. Ya, ketika dia berbuka puasa, di balik buka puasa ada ampunan Allah juga. Ya, kemudian di penghujung sahur, ya, wabil asharihum yastaghfirun, di penghujung sahur dia banyak istighfar, ampunan Allah lagi. Sehingga ya, orang yang berhasil menunaikan Ramadannya dengan baik, dia keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kawaladin waladathu ummuh. Ya, seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya. Anak kecil berdosa tidak, meninggal dalam kondisi itu semua sudah diampuni dosanya. Ya, kalau di atasnya dia terima ada. Ya. Saya ingat betul lagi sore-sore keluar, ya mau cari sepatu, sendal lebaran gitu ya. Itu dapat informasi tetangga meninggal. Yaitu di penghujung Ramadan. Akhirnya malam takbirannya nguburin. Ya, di atas itu di RT 7 jatuhnya, RT 7 11. Ya. Itu pas di ujung Ramadan. Meninggalnya pun luar biasa ceritanya. Sore-sore dada sakit, dibawa ke Brimob, di mobil meninggalnya. Nah, kakiannya udah dingin nih kayaknya, gitu. Nggak lama naik ke atas tersedak terus meninggal. Jadi perjalanan ke Brimob belum sampai, meninggal di jalan di mobil. Dan itu menjelang maghrib, kurang lebih jam 5 jam setengah 6. Persis ba'da asar, sesak, cepat sekali proses meninggalnya. Dulu sering khutbah di Masjid Nurul Huda, kalau ada yang tahu ya. Ya, di atas ya. Nah, ini secara waktu meninggal indan qidha'i Ramadan, setelah atau di penghujung Ramadan. Kemudian yang kedua adalah man wafaqa mautuhu indan qidha'i Arafah. Siapa yang wafatnya di penghujung hari Arafah. Ya. Jadi wukuf misalnya sebelum matahari terbenam kan sudah harus berangkat. Nah, setelah wukuf di Arafah mau berangkat dia meninggal. Ya. Dan karena di sini disebut dengan yaum Arafah, ya, atau inqidha'i Arafah, setelah selesainya Arafah, maka buat yang di Indonesianya apa? Puasa. Yang di sananya adalah wukuf, yang di Indonesianya puasa. Ya. Kalau di sana kadang-kadang berbeda, kita di sini puasa, di sana belum Arafah, belum wukuf. Kadang atau sebaliknya, kemarin itu di sana udah wukuf, kita masih belum puasa. Nah, ala kulli hal maka kembali kepada masing-masing tempatnya. Bagi jamaah hajinya, man wafaqa mautuhu, siapa yang matinya sesuai dengan akhir masa Arafah, nah maka termasuk dakhalal jannah, masuk surga. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya, siapa yang ya wafaqa mautuhu indan qidha'i sadaqati dakhalal jannah. Siapa yang matinya itu telah menuntaskan semua zakatnya. Jadi nggak ada tanggung jawab zakat. Inqidha, sudah tuntas, sudah selesai urusan zakatnya. Ya. Karena kalau urusan zakat belum selesai, berarti ada yang nyangkut kepada hak sesama. Terutama kewajiban yang Allah berikan, baik zakat fitrah atau zakat mal. Ya. Maka pastikan kalau kita sebelum meninggal ini berapa harta kita. Ya, tuntaskan zakat-zakatnya. Harus tahu kapan nisabnya, ya, berapa nisabnya, kapan kemudian hulul ajalnya, tiba waktu untuk kewajiban zakatnya, ya, haulnya bagaimana, kemudian panennya berapa bulan sekali, ya, masa panennya kapan, ya, termasuk juga Ramadan. Ya, kalau kita Ramadan, memang kebanyakan DKM itu baru buka untuk ziswaf biasanya di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir. Tapi bukan berarti tidak boleh membayar dari awal. Malah ada keanjuran juga untuk ta'jil zakatil fitr,
yaitu menyegerakan pembayaran zakat fitrah. Kan yang penting itu adalah ketika mereka berhari raya, kita membuat mereka tidak minta. Aghnuhum, bikin mereka cukup bekal buat berhari raya. Kalau yang sifatnya uang, kadang-kadang dibutuhkan buat orang pulang kampung. Jangan-jangan dia mau kejar hari rayanya di kampungnya. Kalau orang butuh makan, ya namanya hari raya, kira-kira dia beli lontongnya dari kapan Pak enak itu? Atau bukan lontongnya, daunnya dah gitu ya. Ya. Atau misalnya mesen opornya jauh-jauh hari, DP-nya kan butuh uang dari awal. Ya. Ya, atau kalau misalnya dia butuh baju lebarannya, ya. Kira-kira kalau semakin awal baju makin murah nggak Pak? Masih murah. Kalau ujung-ujung lebaran baju makin mahal kan gitu. Nah, apalagi di Tanah Abang. Tanah Abang tuh mulai murah malah dari bulan Rajab udah murah itu. Ya, karena yang borong para pedagang-pedagang besar dibawa pulang kampung, dijual di kampungnya itu, di daerah-daerah. Tapi kalau udah di ujung-ujung itu biasanya barang-barang sisa gitu ya. Kemudian harganya udah pada tinggi kalaupun ada. Nah, artinya apa? Inqidha'i shadaqah, pentingnya untuk memperhatikan sejauh mana kewajiban atas harta kita yang Allah titipkan. Ya, emas. Ya. Emas itu ada dua pendapat. Ya. Yang pertama adalah menunggu 85 gram. Yang kedua berapapun kepemilikan di total yang perhiasan yang dikenakan oleh istri kita, anak-anak perempuan kita, itu ya satu mazhab pendapatnya adalah timbang semua yang dipakai dan bayarkan zakat sekali seumur hidup. Tetap ada kewajiban zakatnya. Katakanlah nggak sampai 85 gram emas, dan siapa orang yang pakai perhiasan sampai 85 gram emas? Nggak ada kayaknya. Ya. Paling berapa? Cincin paling banyak berapa pakai cincin, Pak? Kanan kiri kan? Nah, 2 lah minimal. Ya maksimal ya. Nggak ada kayaknya yang pakai 5 jarinya. Misalnya paling berat berapa? 5 gram. Oke, 5 gram. Sekarang 5 gram udah 10 juta ya. 1 gram 22 jutaan ini. 5 gram di kanan, 5 gram kiri. 20. Ya, anting kalung paling berapa? 40 lah, misalnya 50. Oh, kalau 50 dipakai perhiasan semua. Ya, ntar orang akan berkilah bahwa ini perhiasan. Padahal perhiasan hari ini bisa menjadi alat investasi yang disimpan. Maka untuk keluar dari itu, agar mereka juga tidak bisa lari dari kewajiban zakatnya, tetap dituntut untuk membayar sekali seumur hidup ketika itu adalah perhiasan yang dipakai dan tidak sampai 85 gram. Tapi kalau dia kumpulin semua cincinnya banyak dan semua dipakai setiap hari ganti satu-satu semua, dihitung sampai 85 maka patokannya ke 85. Bukan sekali seumur hidup. Ya. Misalnya punya cincinnya 5 gram semua. Ya. Berarti dia punya berapa itu? Kalau total 85 gram 17 cincin kan? Nah, 17 cincin. Tiap hari gonta-ganti satu-satu. Hari ini pakai yang ini, lepas besok pakai ini. Dalilnya apa? Saya ngapain bayar zakat? Orang ini saya pakai semua perhiasan yang saya pakai. Nah, nggak bisa. Ya. Makanya kalau tidak ada pendapat yang ini, ya dalam mazhab Syafi'i, maka akan orang bisa lari dari kewajiban zakat. Ya udah, ente pakai silakan perhiasan, tapi sekali seumur hidup tetap bayar zakatnya. Nah, sehingga kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, sayang sekali. Sudah meninggal bulan Ramadan tapi belum sempat bayar zakat fitrah karena nunggu sampai akhir. Ya. Mungkin perlu juga tuh dari sejak awal Ramadan dia ijabah sudah mengumumkan siapa yang mau bayar zakat fitrah sudah siap terima dari hari pertama. Walaupun penyalurannya belakangan, tapi khusus uang. Kalau yang beras jangan dari pertama. Tapi pas mau dibagiin kutuannya banyak kan gitu. Ya. Khusus yang uang silahkan bayar dari hari pertama. Dikumpulkan langsung. Sehingga ya, kalaupun takdirnya meninggal dunia, urusan zakatnya sudah tuntas, selesai. Ya. Berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bab maja'an al-mayyita yu'rad 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Bab tentang setiap yang mati atau setiap mayit akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di akhirat nanti 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Ya, 'ashi itu adalah waktu antara asar dan maghrib. Ya. Disebut dengan waktu asyi.
Ya, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhhirun. Asyi dalam tafsirnya, asyi adalah waktu antara asar dan maghrib. Ya. Nah, 2 kali sehari ditampakkan surga atau nerakanya. Pertama adalah hadis dari Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Yuqalu hadza maq'aduk hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Setiap mayit akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di setiap pagi dan petang. Jika dia sebagai penghuni syurga, maka yang ditampakkan adalah syurga. Jika dia sebagai penghuni neraka, maka yang ditampakkan adalah neraka. Hal ini terjadi sampai Allah bangkitkan kelak di hari kiamat. Ya. Ini udah kayak apa? Kayak siksaan psikologis gitu, Bang. Ya. Belum masuk neraka tapi sudah ditampakkan nerakanya. Ya. Ibaratnya apa? Ada orang mau dieksekusi, ya, pancung, terus dilihatin videonya, nanti kalau dipancung begini nih prosesnya nih. Kira-kira bisa tidur nggak, Pak? Ada orang mau dieksekusi potong tangan misalnya kayak yang di Masjid Qisas ya, setiap hari Jumat. Ya. Itu sebelum dikasih tahu, sebelum eksekusi dikasih lihat ini videonya. Kalau di Indonesia apa? Hukum matinya tembak ya. Dibawa, diikat, ditutup kepala, disandarkan di tiang atau pohon, kemudian ada beregu, ya penembak beregu, kemudian entah di mana pelurunya, semua mengarah kepada satu titik di kepala. Dikasih lihat videonya. Ini dia akan begini. Gimana kira-kira? Setiap hari 2 kali lagi. Pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Ya. Sesuatu yang kalau kita maknai secara zahir, ini seperti apa? Siksaan psikologis. Ya. Dan ini Allah lakukan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Salah satunya adalah dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah tampakkan kepada Fir'aun itu setiap hari 2 kali neraka, pagi dan petang. Dan Abu Hurairah itu setiap hari, ya, salah satu zikirnya adalah subhanallah, ya, apa namanya, amsayna atau asbahna, itu dikaitkan dengan itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Kalau sorenya amsayna wa amsal mulku lillah dan seterusnya. Kenapa ente ngomong walhamdulillah? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Sebab apa? Pagi dan sore ini Allah sedang siksa Fir'aun. Alhamdulillah saya enggak ikut Fir'aun gitu. Alhamdulillah Allah selamatkan saya dari Fir'aun. Ya. Bukan menjadi umat Fir'aun, bukan menjadi pengikut Fir'aun. Ya. Jadi di balik zikir itu ada makna yang luar biasa. Nah, taib. Berikutnya adalah qala ulama'una wa hadha darbun minal 'adzabi kabirun wa 'indana al-mithal fid dunya. Ya. Ini adalah bentuk, ya, variasi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah ditampakkannya neraka kepada mereka sebelum dibangkitkan. Jadi ketakutan itu sudah hadir. Makanya orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu enggak pengen ada terjadi kiamat. La tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Jangan sampai kiamat ya Allah, jangan sampai kiamat ya Allah. Jadi enggak apa-apa disiksa di sini aja lah, kira-kira begitu. Sementara orang-orang yang sudah dikasih gambaran tentang syurganya, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Allah, cepetin dong kiamatnya, cepetin dong kebangkitannya. Kita udah kagak sabar ini. Ya, pengen ngerasain apa yang sudah ditampilkan. Ini kayaknya enak banget ini. Ya, jadi pilihan kita, ya, dunia yang sebentar, ya, proses perjalanan yang masih amat sangat panjang, kubur yang entah sampai kapan, wallahu alam. Ya, manusia pertama Nabi Adam, ya, umatnya masih dikubur sampai sekarang, belum ada yang dibangkitkan. Fir'aun juga, ya, Namrud semua, ya, Ashabul Kahfi masih dikubur. Ya, kisah ghulam pemuda dalam Ashabul Ukhdud masih dikubur. Abraha masih dikubur. Masing-masing menjalani nasibnya saja.
Dunia-dunia mereka tinggalkan, ya sudah. Abraha dengan istana megahnya hilang, terbawa zaman, termakan zaman, selesai. Nabi Sulaiman juga, Dzulqarnain, ya semua ya sudah. Ya, sebutan, tersisa hanya sebutan, tersisa hanya kisah, ibrah, pelajaran. Mungkin sebagian bangunannya masih bisa tampak. Ya, Fir'aun di Mesir dengan piramidnya, dengan Sphinx dan peradaban bangunannya, infrastrukturnya. Ya, Ashabu Madian juga sama, kaum Ad, kaum Samud, kita masih bisa jumpai ya di daerah Syam, di Yordan dan seterusnya. Tapi kemana mereka hari ini? Yang Allah katakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Enggak ada manusia yang diciptakan seperti kaum Samud. Badannya gede-gede, 5 kali lipat dari Nabi Adam tingginya itu. Ya, yang mereka membangun kota itu di antara 2 lembah. Alladzina jabu sakhra bil wad, lembah. Gunung ketemu gunung ada lembah, dia bikin kota di sana. Gunung ketemu gunung ada lembah, dia bikin kota. Antara lembah dengan lembah bikin jalan. Infrastruktur luar biasa hebat mereka. Ya. Tapi kemana mereka hari ini? Ya. Orang-orang sebelum kita juga, Belanda company yang menjajah, mati juga sekarang. Ulama-ulama yang memerdekakan bangsa ini juga syahid mereka. Ya, dikubur masing-masing. Belum nanti dibangkitkan sama sekali. Dan kita juga akan menyusul. Artinya apa? Ya, nasib kita, sebagaimana kita ingin mendapatkan akhirat yang baik, semua ditentukan dengan kubur yang baik. Kubur yang baik ditentukan dengan cara mati yang baik. Cara mati yang baik ditentukan dengan cara hidup yang baik. Dan banyak orang yang memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa untuk memikirkan mati yang enak, di kubur yang enak, di mahsyar yang enak, bahkan di akhirat yang enak. Ya, yang kenikmatannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, tidak bisa ditakar dengan apapun. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan akhirat lebih kekal. Ya. Baik. Kemudian udzalika kama nu'rida alaihi al-qatlu aw ghairuh min alatil azab. Ini seperti orang yang sedang ditampakkan tentang cara pembunuhannya atau cara penyiksaannya sebelum penyiksaan itu dihadirkan. Aw man yuhaddad bihi min ghairi an yara al-alah wa na'udzubillahi min azabihi wa iqabihi bi karamihi wa rahmatihi. Ya. Atau hanya diancam saja. Ya. Sapi saja Pak, ngelihat temannya disembelih dia gelisah juga itu. Ya. Makanya salah satu ihsan kita kepada hewan itu adalah menutup mata mereka. Ya, menjauhkan dari sembelihan temannya itu yang sedang disembelih. Kenapa? Kepada sapi saja ngelihat bagaimana disiksa atau tanda petik disembelih itu, hewan saja punya insting, punya gharizah. Nah, apalagi manusia. Ya, diancam dengan sesuatu yang menakutkan atau diancam dengan gambaran siksaan dan eksekusi pasti menakutkan. Nah, itu seperti itulah gambaran salah satu jenis siksaan atau azab di dalam kubur kepada mereka yang mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Kemudian jamaah sekalian, wa hal kana mu'min yu'rad 'ala al-jinan faqila dzalika makhsus bil mu'min al-kamil al-iman wa man arada Allah inja'u minan nar. Kalau orang kafir jelas ditampakkan setiap harinya 2 kali tentang neraka. Tentang orang beriman bagaimana? Apakah semua orang beriman juga akan ditampakkan surga sehari 2 kali? Di sini ulama beda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama adalah faqila dzalika makhsusun bil mu'minil kamil. Surga ditampakkan 2 kali sehari di dalam kuburnya, khusus Allah berikan kepada orang-orang yang berimannya secara kamil, secara sempurna. Artinya dia tidak pernah syirik sama sekali. Kalau iman sempurna tanpa maksiat mustahil, tanpa dosa mustahil. Ya. Karena semua kita pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat maksiat. Ya. Minimal mata kita, minimal lisan kita. Ya, pasti. Ya, ngomongin orang, nggak sengaja kesebut aib orang itu udah dosa, maksiat. Tapi kalau terkait dengan syirik, nah ini dia harus punya iman yang kamil tanpa syirik sama sekali. Menduakan Allah dalam penghambaan, dalam ketawakalan, dalam meminta, dalam berharap, dalam bersandar, dalam kembali, dalam berserah, dalam berpasrah, dalam bergantung dan seterusnya. Menghadirkan takut, menghadirkan harap, semua yang menjadi hak Allah secara mutlak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak boleh satu pun yang setara dengan dia.
Laisa kamitslihi syai', enggak boleh ada yang sama dengan dia. Ya. Atau orang-orang yang memang Allah ingin kehendaki baginya selamat dari azab kubur sama sekali. Ya. Sebab selain orang kafir, kalau dia pernah menjadi muslim di dunia, pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia salat, dia bayar zakat, dia puasa, dia haji, tetap dapat nggak Pak kira-kira kemungkinan dapat azab kuburnya? Bisa. Contohnya apa? Bab sebelumnya tentang apa? Hal-hal yang mendatangkan azab kubur. Masalah pipis, masalah ngadu domba, itu kan termasuk yang mendatangkan azab kubur. Padahal dia muslim. Ya. Artinya orang muslim yang memang Allah ingin selamatkan dia dari azab kuburlah, dan orang yang beriman dengan iman yang sempurnalah yang bisa ditampakkan syurga kepada mereka 2 hari sekali. Di pendapat yang pertama. Ya, wa amma man anfadallahu alaihi wa'idahu minal khulatai alladziina khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an falahu maq'adan yarahuma jami'an kama annahu yara 'amalahu shakhsain fi waqtain aw fi waqtin wahidin qabihan wa hasana wa qad yahtamil an yuradu bi ahli jannah kullu man yadkhuluha kaifa ma kana wallahu a'lam. Kata Imam Qurtubi, adapun orang-orang yang Allah eksekusi dia dengan azab di dalam kuburnya, ya, maka akan ditampakkan dua-duanya. Neraka ditampakkan, surga ditampakkan. Neraka ditampakkan karena ada dosa yang belum sempat dia taubati. Ada kesalahan dia, kemaksiatan yang belum sempat diistighfari, yang belum sempat mendapatkan ampunan Allah sebelum dia meninggal dunia. Tapi surga juga ditampakkan, sebab apa? Dia masih ada dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah kalimat la ilaha illallah. Karena siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Maka surganya juga ditampakkan sama Allah. Tapi bukan surga doang. Kalau orang kafir hanya neraka saja. Orang yang beriman secara sempurna dan dia tidak pernah syirik sama sekali, dan Allah selamatkan dia dari azab kubur dengan rahmatnya, maka ditampakkan hanya surga saja. Tapi orang yang pelaku dosa besar, walaupun tidak sampai syirik, ya, belum sempat bertaubat, belum sempat minta maaf dan seterusnya, maka dua-duanya ditampakkan. Apa yang menentukan, Pak? Nanti proses di mahsyar masih panjang. Ya, ditampakkan dua-duanya kisi-kisinya. Kamu masih bisa ke sini, kamu juga bisa kemungkinan ke sini. Tergantung ntar. Di padang mahsyar ada banyak proses. Ya. Ada saling tuntut. Ya Rabb, ya, saya minta keadilanmu. Dia pernah memukul saya, dia pernah menumpahkan darah saya, dia pernah mengambil harta saya, dia pernah fitnah saya, dia pernah menghina saya. 5 hal. Syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza, wa akala mala hadza. 5 hal. Ini yang Nabi sebut sebagai orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Ente tahu enggak orang bangkrut apa? Nah, orang-orang yang tadi punya dosa di sini, ketika dia pernah terzalimi dunia dalam 5 hal tadi, dia bisa nuntut. Kalau orang tadi nggak bisa bayar lagi karena pahalanya sudah habis, akhirnya apa? Dosa orang ini dipindahkan. Di mahsyar bisa bersih, Pak. Ini proses panjang, kita hati-hati dengan hak orang. Ya. Makanya urutan nomor 1 orang yang ketika mahsyar langsung dapat naungan Allah apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Artinya apa? Pemimpin yang zalim, wah itu banyak yang nuntut, udah otomatis itu. Boro-boro dapat naungan. Mau sebanyak apapun kebaikannya bisa banyak yang nuntut orang itu. Ya Rabb, saya lagi susah, ya Rabb, dia tunjangannya 50 juta ya Rabb misalnya. Bisa jadi. Ya, wallahu a'lam. Kita lagi susah, dia jam tangannya 11 miliar ya Rabb misalnya. Dari mana itu? Bisa jadi, wallahu a'lam. Terzolimi misalnya hartanya, haknya diambil, ya, atau tadi bisa jadi yang bersangkutan merasa terzolimi justru. Saya dijarah ya Rabb, rumah saya masih fulan. Mungkin dosanya banyak, tapi gara-gara rumahnya dijarah, harta dia yang halal jelas dia dapatkan misalnya, akhirnya dia tuntut, ya Rabb, ya Iron Man saya dulu diambil ya Rabb misalnya.
Saya enggak ridho ya Allah yang ngambilnya. Orang itu punya pahala puasa, ambil balikin. Bisa juga. Karena akala mala hadza, mengambil harta orang lain. Enggak boleh. Mau sejahat apapun doa itu harta halal punya dia, kita enggak boleh ngambil tanpa hak. Ya. Baik. Kemudian ya, kan sudah azan. Masyaallah. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai halaman 426. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Halaman berapa tadi, Pak? 426. Ini Pak Haji yang biasa duduk lagi sakit, kita doakan gitu, beliau cepat sembuh ya insyaallah. Saya beliau catat halamannya itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.